Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, di video kali ini tuh saya pengen mengganti pasir ya dari si marbun ini nih, dari tank si marbun gitu ya teman-teman. Jadi kemarin itu kan si marbun ini tuh baru bisa dibilang baru saya ambil dari Bang Jumar ya, meskipun udah beberapa bulan ke belakang gitu kan. Semenjak saya rawat dia gitu ya teman-teman, jadi dia itu tuh kan dari Bang Jumarnya itu kondisinya itu tank polosan ya teman-teman, bisa dibilang tanpa substrat gitu ya, atau tanpa pasir. Nah kemarin itu saya coba untuk masukin pasir gitu teman-teman ya, saya beli dari online shop lah bisa dibilang. Dan setelah saya masukin, setelah beberapa bulan, beberapa minggu lah mungkin ya, si ikan ini tuh, si marbun ini tuh kelihatan kurang nyaman gitu ya dengan adanya pasir di dalam tank dia gitu teman-teman. Jadi mungkin untuk video kali ini tuh saya mau mengganti substratnya dia, jadi balik lagi ke tanpa substrat gitu ya. Cuman karena kalau misalkan nggak pakai apa-apa lagi itu kayaknya kalau polos banget tuh kurang enak gitu ya dilihatnya. Jadi saya mau tambahin background lah ya, tapi di dasar gitu teman-teman. Dan harusnya sih sebetulnya saya pengennya ganti sama background belakangnya nih teman-teman. Jadi ini kan tank kebetulan saya ambil dari Bang Jumar juga. Jadi kemarin itu saya ambil sama tank dan juga raknya gitu ya. Nah jadi rencananya itu saya pengen ganti si substratnya itu pakai background atau stiker ya, yang sekarang itu banyak dipakai di tank-tank ikan hias atau ikan-ikan predator nih teman-teman. Nah seperti apa, dan kebetulan untuk si stiker atau backgroundnya ini tuh, si poletnya itu tuh udah saya beli dari mungkin pertengahan bulan puasa kemarin ya teman-teman, karena kemarin itu belum sempat saya garap, belum sempat saya kerjain. Itu kebetulan saya ada kerjaan juga gitu teman-teman, makanya di bulan puasa kemarin juga saya upload nggak begitu rutin gitu ya teman-teman. Jadi ya kita sekalian unboxing juga nih untuk spotlightnya atau backgroundnya gitu ya teman-teman. Jadi kita lihat nih, karena belum sempat saya buka juga nih untuk si spotlightnya ini. Jadi kita lihat sama-sama ya teman-teman. Bentar saya ambil dulu spotlightnya, kemarin itu saya simpan di atas sih. Nah ini dia nih teman-teman. Jadi untuk ini tuh belum saya unboxing sama sekali ya teman-teman. Jadi mau saya sekalian bukalah sekarang gitu ya. Kita lihat dalamnya seperti apa. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, saksikan terus videonya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe-nya teman-teman, biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini tentunya. Oke, kita lihat langsung paketnya seperti apa. Oke teman-teman, ini dia nih untuk paketannya nih. Ininya untuk resinya saya sensor aja ya, saya tutupin. Jadi itu betul-betul belum saya buka sama sekali ya. Jadi kita lihat kira-kira gimana nih. Terus udah bolong aja ini. Kita lihatlah seperti apa ya, semoga aja barangnya memuaskan gitu ya teman-teman, karena kalau ini bisa dibilang mau komplain pun ini udah kelewat gitu ya waktunya, karena udah terlalu lama. Kita lihat, jadi kemarin itu saya beli berapa meter ya, kurang lebih 1,5 meter kalau nggak salah. Nah jadi nanti saya mau pakai stiker kayak gini nih, kotak-kotak putih, kotak-kotak hitam gitu ya teman-teman. Dan ya kita lihatlah, kita lihat prosesnya kayak gimana saya masang background kayak gini. Cuman ini tuh rencananya saya mau sekalian ganti background belakangnya nih teman-teman, karena kan ini tuh background belakangnya dari Bang Jumar itu pakai pilok ya teman-teman, atau pakai cat semprot. Cuman hasilnya itu kurang memuaskan gitu ya. Bentar kita lihat nih. Nah tuh bisa dilihat untuk backgroundnya itu tuh jadi kayak tembus pandang gitu teman-teman ya. Kalau siang kayak gini kan di belakang ini tuh jendela ya, apalagi kalau sore pas matahari masuk ke kamar saya ini. Jadi si backgroundnya ini tuh semakin jelas gitu ya, apa tuh bahasa Indonesianya, pokoknya kalau bahasa Sunda mah jadi carang-carang gitu ya teman-teman, jadi tembus pandang. Jadi rencananya mau saya bersihin juga untuk background si hitamnya ini tuh, nanti mau saya ganti pakai spotlight juga.
untuk background belakangnya sama sampingnya. Cuman ini nggak tahu nih, saya mau check out dulu di toko oren, nyari yang sekitaran sini biar bisa dikirim lewat instan ya teman-teman. Jadi ya kita lihatlah, kalau sempat kita pasang, kalau enggak mungkin kita lanjut di video selanjutnya, atau nantilah bisa kita atur-atur. Oke, jadi saksikan terus videonya. Buat kalian yang mau pasang background juga, ini mungkin ada beberapa tips, beberapa trik yang bakal saya bagiin juga. Oke teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang untuk akuariumnya udah saya pindahin ke bawah tuh ya. Itu juga udah saya kerik sedikit ya untuk backgroundnya. Nah, jadi tadi tuh kebetulan saya beli Scott Lake-nya ini di dekat rumah aja lah ya, biar cepat juga, karena mau nyari di Shopee takutnya kelamaan juga. Jadi saya check out lagi. Jadi saya beli di jalan. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, abaikan aja nih backgroundnya, belum saya beresin. Jadi bakal saya kerik untuk background ini semuanya, sama yang samping juga tuh kanan kiri ya. Dan untuk yang bawah nanti kita pasang stiker background yang kotak-kotak tadi. Jadi mungkin bakal saya skip aja ya untuk videonya, karena mungkin bakal kelamaan gitu ya teman-teman, untuk kalau misalkan saya videoin semuanya. Paling saya liatin nih untuk cara saya ngerik atau apa ya bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya. Jadi saya bakal pakai silet nih teman-teman. Ntar ini gelap. Nah, saya di sini bakal pakai silet nih teman-teman ya. Mungkin lebih bagus kalau misalkan siletnya itu silet baru teman-teman ya, biar semakin tajam gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, cukup digini-gini aja sebenarnya teman-teman. Insya Allah bersih. Cuman mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya teman-teman kalau dikerik pakai silet kayak gini. Sebenarnya bisa aja kalian pakai misalkan kayak bensin gitu ya, insya Allah luntur juga. Cuman resikonya adalah kalau kurang hati-hati pakai bensin itu, takutnya nih di sela-sela ini kan pakai lem ya teman-teman, lem sealer gitu ya, atau silen atau apalah gitu ya, lem kaca kayak gitu kan, kayak karet gitu teman-teman. Sepengetahuan saya ya, selama saya di bengkel motor gitu atau betulin motor, sealer itu kalau kena bensin langsung meletek itu, gimana bilangnya ya, jadi kayak luntur gitu ya teman-teman. Jadi lepas, takutnya kalau pakai bensin itu nanti malah jadi bocor itu untuk silen-silennya itu. Jadi saya usahain pakai cutter aja atau pakai silet aja. Cuman pakai cutter pun harus hati-hati gitu ya, pakai silet juga harus hati-hati biar enggak ngegores si kacanya gitu ya. Jadi biar tetap estetik gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin nanti bakal saya skip dulu aja ya untuk sekarang videonya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa setelah saya kerik semua background yang dari pilok ini teman-teman ya. Oke, nah oke teman-teman, setelah kita bersihin ya, setelah saya kerik tadi kurang lebih ada 1 jam kayaknya, lebih sih kayaknya kalau 1 jam ya untuk mengeriknya itu. Jadi mungkin karena kelamaan takutnya waktunya nggak akan cukup nih, keburu sore juga. Kanan kiri untuk backgroundnya itu nggak bakal saya kerik ya, jadi kita lihat nantilah. Kalau kanan kiri kayaknya nanti saya bisa pasang manual gitu, ibaratnya kalau misalkan udah naik juga. Nah sekarang kita mau pasang background belakangnya nih teman-teman, dengan Scott Lake hitam dop. Dan untuk alat-alatnya itu di sini saya punya ini nih untuk pembersih kacanya ya. Jadi nanti bakal saya pakai ini juga nih. Tapi buat kalian yang misalkan nggak punya celing ini atau pembersih kaca ini tuh, sebenarnya bisa kalian pakai
sabun cuci piring ya, yang hijau-hijau itu tuh, yang merek Mama atau merek Matahari teman-teman ya. Dan juga di sini saya bakal pakai penggaris ya teman-teman. Ada penggaris juga untuk mengukur panjang dari si akuarium dan si skotletnya, berapa senti nanti yang kita butuhkan. Dan juga ada cutter untuk motong si skotletnya teman-teman, untuk di backgroundnya gitu ya. Jadi langsung aja, nanti bakal saya kira-kira video atau enggak, lihat nantilah ya. Kalau misalkan sekiranya nggak lama, mungkin sekarang bakal kita ukur aja dulu nih untuk keperluan skotletnya, kira-kira butuh berapa senti nih untuk si background dari akuarium ini. Kita lihat dulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk tingginya itu kurang lebih sekitar 35 cm nih teman-teman. Lihat di ujung sininya apakah sama atau enggak ya. Sama teman-teman ya. Untuk panjangnya kita butuh berapa senti nih? 50 di sini, karena kebetulan penggarisnya ini cuman ada 50 cm nih teman-teman. 30 berarti pas 80 cm ini kayaknya udah cukup, tapi mungkin nanti bakal saya lebihin kurang lebih 1 cm ya teman-teman, untuk jaga-jaga ditakutkan kurang gitu teman-teman. Mungkin sekarang kita skip dulu aja ya untuk pemotongannya, karena untuk pemotongan skotlet mah ya sama aja lah. Nanti kita lanjut ke proses pemasangannya teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang saya mau pasang ya untuk backgroundnya nih. Kebetulan udah saya potong juga kan, jadi tinggal kita proses pemasangan untuk backgroundnya nih. Ini udah saya ukur semuanya udah pas. Nah di sini nih untuk fungsi dari pembersih kaca ini teman-teman ya, dan juga ini nih alat pembersih kacanya. Jadi sebelum kita pasang si backgroundnya, jadi alangkah baiknya kita bersihkan dulu untuk media kacanya nih teman-teman. Nah, sekarang kita semprot aja kayak gini tuh. Oke, mana nggak keluar lagi. Nah, tinggal kita semprot-semprot aja kayak gini ya. Kalau misalkan kalian nggak ada celing kayak gini ya, atau pembersih kaca kayak gini, kalian bisa pakai sabun cuci piring ya teman-teman. Cuman ingat, wajib sabun cuci piring, jangan pakai sabun colek atau yang lainnya gitu ya, atau deterjen bubuk atau segala macamnya. Kenapa? Karena untuk deterjen bubuk ataupun sabun colek itu kan mengandung apa ya, kayak deterjen gitulah, jadi ada kayak yang bulat-bulatnya gitu teman-teman ya. Nah yang bulat-bulatnya itu kadang suka bikin si stiker itu jadi ada gelembung-gelembungnya, susah merekat gitu teman-teman ya. Jadi nanti hasilnya itu kurang estetik gitu ya teman-teman, kurang bagus lah untuk dilihat gitu. Kita bersihin kayak gini. Kalau dirasa masih ada kotoran-kotoran, tinggal kalian kerik aja pakai silet juga bisa gitu. Kayak saya gini aja sih. Kan ini kebetulan bekas pilok ya teman-teman, jadi masih mungkin ada bekas-bekas piloknya yang nempel, yang kurang bersih gitu ya pada saat kita kerik gitu, pada saat kita kerok tadi. Nah setelah dirasa udah bersih, udah nggak ada kotoran yang menempel, semprot lagi aja teman-teman ya. Nah di sini nih fungsi dari air sabun atau pembersih kaca ini nih. Ini tuh cara saya kalau masang background ataupun stiker di akuarium teman-teman ya. Nah kita buka untuk stiker ininya ya, si skotletnya ini. Susah lagi. Nah setelah gini kita semprotin juga ininya ke stiker ini teman-teman. Kenapa? Biar pada saat pemasangan itu kalau misalkan ada mencong sedikit gitu ya, bisa kalian atur lagi posisinya. Kayak gini teman-teman tuh. Tinggal kita pasang aja kayak gini tuh. Kan kalau kurang pas tinggal kita lurusin aja, tinggal kita pas-pasin aja gitu ya untuk posisinya. Jadi itu dia fungsi dari air sabun gitu ya. Cuman sekali lagi saya
ingatkan gitu ya ke teman-teman, kalau mau pakai air sabun usahakan pakai sabun colek ya teman-teman, jangan pakai sabun colek lagi, jangan pakai sabun colek gitu ya teman-teman. Jadi pakainya sabun cuci piring. Ada dua tuh yang hijau-hijau, merek Mama ataupun merek yang Matahari itu tuh teman-teman. Kalian bisa pakai dua-dua itu aja, di antara dua itu gitu teman-teman. Nah setelah ini, bentar, ini mana ya alat yang saya punya ini? Nah setelah kita pasang gitu ya untuk si backgroundnya, tinggal kita buang sisa air sabunnya itu pakai ya mau kartu ATM atau segala macamnya gitu ya. Cuman kebetulan saya punya ini, jadi tinggal kita keluarin aja dengan cara di kayak gini nih teman-teman tuh. Keluarin si air sabunnya itu dengan cara kayak gini. Ini kelebihan kan? Tuh enaknya tuh bisa kita buka dan kita pasang lagi. Tuh. Jadi kayak gitu teman-teman ya, enaknya pakai air sabun. Jadi kita bisa nyari pasnya sebelah mana. Kalau belum pas tinggal kita buka aja. Terus kita tekan-tekan aja kayak gini. Kita keluarin air sabunnya. Nah. Jadi lebih apa ya? Lebih enak lah pada proses pemasangan backgroundnya gitu teman-teman. Beda dengan langsung kita pasang. Beresiko nantinya itu kalau nggak pas, kalau kita buka itu lemnya atau si backgroundnya itu jadi nggak nempel dengan sempurna nantinya gitu teman-teman. Terus aja kalian buang semua air sabun yang ada di dalam si stikernya atau di si skotletnya ini teman-teman, sampai kira-kira udah terasa habis. Kalian tinggal potong ujung-ujung yang dirasa kelebihan gitu ya teman-teman. Tuh ini kan kebetulan saya tadi pas motongnya itu saya lebihin kurang lebih 1 cm nih teman-teman, jadi ada sedikit lebihnya tuh. Jadi nanti setelah dirasa udah habis ya untuk air di dalam kacanya ini atau di bawah si backgroundnya ini, tinggal kita potong aja ujungnya teman-teman. Nah, ini kelihatannya udah nggak ada yang menggelembung-gelembung di si skotletnya ini. Itu berarti si sabunnya itu udah habis gitu ya teman-teman. Jadi mungkin nanti tinggal nunggu kering aja. Cuman kalaupun nggak ditunggu sampai benar-benar kering, mau langsung diisi air pun nggak jadi masalah teman-teman. Dan nanti juga setelah lama kelamaan gitu ya, untuk airnya itu bakal habis sendiri lah yang di bawah si background skotlet ini tuh. Tinggal kita lap-lap aja tuh kalau misalkan dirasa terlalu basah gitu ya. Setelah beres gini, tinggal kita potong aja. Mana ya tadi cutternya? Nah. Cuman saya kasih tips gitu ya. Usahakan untuk penggunaan cutter itu wajib yang harus tajam gitu ya teman-teman. Jangan yang udah ngintul gitu teman-teman. Jangan yang udah tumpul gitu. Kenapa? Jadi biar pas pemotongan stiker itu lebih rapi teman-teman. Nah kayak gini tuh, kelihatan nggak ya di kamera? Jadi kita pindah ke sebelah sana kalau kurang kelihatan. Untuk pemotongannya itu usahakan pakai cutter yang benar-benar tajam ya teman-teman. Nah kayak gini nih, ini masih ada yang sedikit menggelembung gitu ya. Tinggal kita tekan lagi aja kayak gini tuh. Kita buang ke samping untuk udara yang tersisa di dalam si backgroundnya teman-teman. Nah, kayak gini aja. Sip. Kalau udah kayak gini,
udah beres, tinggal mungkin kalau mau nunggu kering boleh, mau langsung diisi air pun boleh, karena kan ini dipasangnya di luar ya teman-teman. Jadi nggak terlalu berpengaruh lah kalau misal pun masih basah gitu ya untuk sisa air sabun di dalamnya itu. Cuman yang perlu diperhatikan paling kayak si air sabun yang netes ke sini nih teman-teman. Nah, kita lap-lap aja, terus yang di dalam sini juga, karena ditakutkan nanti pas kita masukin ikan, si ikan malah jadi mabok teman-teman ya, karena ada bau sabunnya gitu. Oke, jadi kurang lebih untuk pemasangan background buat saya pribadi itu kayak gini ya teman-teman. Mungkin di luar sana juga masih banyak cara-cara lainnya. Jadi ya ini saya hanya berbagi cara saya dalam memasang background ya teman-teman. Jadi nanti bakal kita pasang juga untuk background yang bawahnya itu pakai stiker atau skotlet yang udah saya beli juga kan ya, yang kotak-kotak hitam ini. Terus nanti untuk list depannya yang ada tulisan Kanaya apa ya kemarin tuh, Kanaya snakehead gitu, nanti bakal kita cabut, kita ganti pakai list sisa dari potongan si skotlet ini nih ya. Jadi mungkin nanti kita skip aja lah untuk pemasangan background yang bawahnya sama pemasangan list depannya, biar nggak memakan waktu lebih lama. Oke, nanti kita lihat hasilnya kayak gimana untuk pemasangan background bawah sama list depannya. Nah oke teman-teman, ini dia nih kondisi setelah semuanya beres nih ya. Tuh masih ada sisa-sisa pasir yang nggak keangkat ya. Jadi mungkin semoga aja nanti bisa kesedot sama filtrasinya teman-teman ya. Tuh bisa dilihat. Dan alhamdulillah untuk pemasangannya itu cukup simple gitu ya. Nah ini untuk kondisi si marbunnya nih teman-teman. Nah untuk si marbun ini kenapa saya ganti lagi settingan tank pakai kayak gini itu karena selama dia dikasih pasir ya teman-teman atau substrat, dia itu menunjukkan gejala-gejala kayak yang kurang nyaman gitu ya. Udah menggesek pasir yang pertama, terus ditambah lagi dia selalu kayak buang lendir gitu ya, lepas lendir atau apalah gitu ya disebutnya. Jadi saya pikir lebih baik kita angkat aja untuk pasirnya itu. Jadi ya sekarang kondisinya seperti ini. Dan juga satu lagi, waktu pakai pasir itu si pasirnya itu banyak tersedot ke filtrasi ini nih teman-teman. Jadi ya kurang enak dipandang lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah ini untuk hasil pemasangan background belakang ya sama background bawah tuh atau dasarannya. Alhamdulillah cukup simpel dan cukup mudah juga pada saat proses pemasangan, nggak ribet sama sekali itu ya dengan cara yang saya lakuin tadi. Jadi seperti yang teman-teman lihat, saya itu pakai air sabun atau pakai pembersih kaca. Mungkin lebih baik lagi kalau misalkan pakai air sabun teman-teman ya, kayak misalkan pakai sabun cuci piring. Kenapa sabun cuci piring? Karena kalau pakai sabun colek itu kan, sabun colek itu kayak mengandung deterjen gitu ya, kayak ada yang butiran-butiran halusnya tuh teman-teman kalau di sabun colek. Jadi kalau pakai sabun colek itu si butiran-butirannya itu kadang bikin si apa ya, backgroundnya itu jadi bergelambung gitu, susah untuk ngebuang si butiran-butiran itunya gitu teman-teman. Soalnya dulu saya pernah coba pakai sabun colek dan hasilnya kayak gitu, malah jadi jelek gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalian pakai sabun deterjennya langsung gitu ya, yang serbuk buat cuci baju itu. Jadi saya saranin mungkin pakai sabun cair aja, atau mungkin ada juga kayak sabun-sabun deterjen yang lain yang cair gitu ya, bisa juga mungkin kalian coba.
Nah ini untuk kondisi sekarang si Marbun nih masih adaptasi teman-teman ya. Jadi tadi itu saya beres nyeting tank ini tuh, beres ngisi air dan segala macamnya itu tuh kurang lebih jam setengah 5 nih teman-teman. Karena tadi ada sedikit halangan, jadi nggak sempet saya langsung videoin gitu ya. Jadi ini saya ambil video kurang lebih di jam setengah 8 malam nih teman-teman. Dan airnya masih berkabut. Dan dia ini tuh si Marbun masuk tadi kurang lebih di jam berapa ya? Sebelum maghrib lah kurang lebih ya, karena tadinya saya mau nunggu dulu biar si airnya agak jernih dulu. Dan ternyata setelah beberapa jam masih belum jernih juga. Soalnya biasanya sih kalau yang saya perhatiin untuk kalau kuras full gini tuh kurang lebih si air itu mulai jernih itu kurang lebih dalam jangka waktu 12 jam teman-teman. Jadi besok pagi mungkin bakal saya update lagi, bakal saya videoin lagi, kita lihat kira-kira udah jernih atau enggak ya untuk airnya. Nah ini untuk backgroundnya nih teman-teman. Jadi buat kalian yang mau pakai background kayak gini, nanti mungkin saya sematin di kolom deskripsi ya teman-teman untuk link pembelian background ini. Nah oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk proses pemasangan background belakang sama juga dasar background. Iya sih background ya yang belakang, kalau yang bawah itu dasaran lah, bisa kita bilang ya background juga sih, sama-sama aja. Jadi kurang lebih cara saya pada saat memasang background atau stiker atau background menggunakan stiker ya atau skotlet itu seperti itu ya teman-teman. Kita atau saya ini pakai apa namanya tadi teh pembersih kaca ya. Jadi ya sebenarnya nggak harus pakai pembersih kaca kayak gini ya teman-teman. Jadi kalian bisa pakai mungkin sabun cuci piring. Kebanyakan sih biasanya saya sendiri nyaranin pakai sabun cuci piring, karena kalau misalkan pakai sabun colek itu yang seperti yang saya bilang tadi gitu ya, jadi ada deterjen halusnya gitu atau serbuk halusnya itu, dan itu tuh bikin apa ya, mengganggu ke proses pemasangan si skotletnya gitu teman-teman. Jadi nanti si skotletnya itu biasanya suka apa ya, ngeganjel lah si serbuknya itu tuh, jadi kurang enak kelihatannya. Alhamdulillah saya nyaman pas pemasangan si dasaran akuarium ini gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau juga nyoba masang dasaran akuarium pakai skotlet kayak gini, nanti saya cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi biar kalian bisa check out langsung di situ ya, biar enak gitu teman-teman. Nah jadi mungkin untuk kali ini segitu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya terkait perkembangan ikan-ikan yang ada di sini, dan juga tips and trick, treatment, eksperimen, dan segala macamnya yang bakal saya bahas di channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.